Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Hidayatullah, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, program studi Produksi dan Manajemen Industri Perkebunan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data statistika menggunakan program SPSS. Langsung saja. Pertama yang perlu dilakukan adalah mengolah data. Di sini saya akan menggunakan contoh data respons pertumbuhan tunas stek lada terhadap aplikasi pupuk organik cair TKKS atau tandan kosong kelapa sawit. Dilihat pada tabel berikut ini, kita menggunakan 5 perlakuan dan masing-masing perlakuan diulang selama 3 kali. Untuk dosisnya dapat dilihat pada keterangan tabel di bawah itu. Dari data tersebut, saya akan menggunakan rancangan percobaan RAL atau rancangan acak lengkap. Dan saya akan mengolah data menggunakan program SPSS. Jadi terlebih dahulu kita lakukan tabulasi. Jadi dari tabel di sebelah kiri itu kita ubah menjadi tabel di sebelah kanan. Yang kemudian kita dapat input ke program SPSS. Lalu kita buka program SPSS dan lalu kita input data dari Excel menuju ke SPSS. Terlebih dahulu kita klik variable value, kemudian kita ketik di kolom pertama itu perlakuan, dan yang kedua itu hasil. Baru setelah itu data dapat diinput. Seperti berikut ini. Setelah data diinput, kita akan mengolah data tersebut. Pertama, kita klik menu Analyze, lalu pilih Compare Means, lalu pilih One Way ANOVA. Kemudian, untuk hasil kita pindahkan ke kolom Dependent. Dan yang perlakuan kita pindahkan ke kolom faktor. Setelah itu kita klik Post Hoc. Setelah dipilih, kemudian kita checklist Duncan atau Duncan dan kita pilih sigmanya 0,05. Kemudian setelah itu tampilan dari program SPSS akan berubah seperti ini. Dilihat terdapat 2 tabel, di mana tabel pertama itu ada tabel ANOVA, dapat diuji dengan membandingkan. Apabila F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Dan dapat kita lihat pada kolom SIG diperoleh nilai p-value itu sebesar 0,009. Dengan demikian, korelasinya adalah pada taraf alfa 0,05 menolak H0. Sehingga disimpulkan terdapat perbedaan yang sangat nyata antara pemberian pupuk cair TKKS terhadap pertumbuhan tinggi tunas stek lada. Sehingga perlu dilakukan uji lanjut post hoc. Dapat dilihat pada tabel kedua yaitu tabel post hoc. Intersepsi dari tabel post hoc tersebut disimpulkan bahwa perlakuan yang direkomendasikan untuk pemupukan stek lada menggunakan pupuk cair TKKS adalah perlakuan nomor 3. Selanjutnya data akan saya olah menggunakan analisis regresi. Jadi untuk menggunakan model analisis regresi ini, pertama-tama variabel dosis harus diberikan pengkodean terlebih dahulu dengan rumus DN. Untuk pembilangnya adalah DN dikurang D minimal ditambah D maksimal dibagi 2, kemudian dibagi penyebutnya D maksimal dikurang D minimal dibagi 2. Untuk D minimalnya saya gunakan 100 cc dan D maksimalnya 150 cc. Kemudian kita convert data menjadi di sebelah kanan itu. Ya. Setelah itu baru kita input data ke program SPSS. Pertama klik variable value, lalu kolom pertama diisi dengan dosis. Kolom kedua tinggi tanaman. Untuk measure-nya itu dari scale kita ganti ke ordinal untuk yang dosis. Barulah dapat diinput data dari Excel ke program SPSS seperti berikut ini.
Ya, setelah data diinput, maka dapat kita lakukan pengolahan data. Pertama, kita klik menu Analyze, kemudian Regression, lalu Linear. Untuk variabel dosis, kita pindahkan ke kolom independen, dan tinggi tanaman kita pindahkan ke kolom dependen. Kemudian tampilan dari program SPSS akan seperti ini. Di sana ada beberapa tabel, di antaranya ada tabel model sumari. Di situ pada kolom R disebut koefisien korelasi. Nilainya adalah 0,678. Jadi hubungan antara dosis pupuk dengan pertumbuhan tinggi tunas sebesar 67,80%. Untuk kolom R square disebut koefisien determinasi. Nilainya 0,460. Jadi diartikan bahwa 46% pertumbuhan tinggi tunas stek lada dipengaruhi oleh pupuk. Sisanya dipengaruhi faktor lain. Bisa saja seperti iklim ataupun cuaca, maupun gen atau kondisi dari tanaman itu sendiri. Kemudian pada kolom adjust R square itu diperoleh dari rumus. Dan yang terakhir itu ada kolom standar error of the estimate. Itu merupakan kesalahan standar dari penaksiran bernilai 0,576. Kemudian ada tabel ANOVA. Jadi tabel ini menampilkan nilai F hitung. Model yang digunakan di sini adalah model linear YA plus BX. Karena nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka disimpulkan model linear YA plus BX sudah tepat digunakan. Untuk cara mudahnya, hanya membandingkan probabilitas sigma terlihat nilai 0,005, yang berarti kurang dari 0,05. Berarti model diterima. Kemudian yang terakhir itu ada tabel koefisien. Pertama ada kolom standard coefficient. Jadi itu menjelaskan tentang persamaan regresi. Kemudian di sebelahnya ada kolom standard coefficient. Itu menjelaskan tentang koefisien jalur. Kemudian di situ ada nilai T. Jadi nilai T itu berguna untuk menguji signifikasi koefisien regresi dengan menggunakan kriteria T hitung lebih besar daripada T tabel atau melihat probabilitas sigmanya kurang dari 0,05. Maka disimpulkan dosis pemupukan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan tinggi tunas stek lada. Dari hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresinya adalah dari Y sama dengan A plus BX, di mana A bernilai 7,120 ditambah B bernilai 0,233 dan X di situ merupakan dosis. Jadi dari persamaan tersebut dapat digunakan untuk memprediksi tinggi tunas dengan pemberian dosis pupuk tertentu. Ya, itu dia tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.